Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatir Rudian Kusuma. Saya di sini selaku moderator dari acara podcast Tarbiyah yang kedua. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang mana tamu tersebut adalah tamu yang sangat spesial dan beliau memiliki latar belakang terkait tentang psikologi begitu. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Safiruddin Al-Baki. Biasanya kalau di Ngabar dipanggil Ustadz Baki begitu. Saya latar belakang pendidikan S1 dan S2 ngambil psikologi memang, dan keseharian saya ngajar di Pondok Wali Songo Ngabar dan juga di UIN Ponorogo. Oke, baik Ustadz. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat, Ustadz, cukup menarik di media sosial, yakni kaitannya dengan FOMO, Ustadz. Oh iya. Ya, mungkin antum sudah tahu terkait istilah FOMO begitu. Nah, FOMO di sini kan kita tahu dari singkatannya itu fear of missing out begitu, Ustadz. Betul. Nah, yang kita khawatirkan di sini adalah bagaimana dampak-dampak yang terjadi ketika seorang mengalami FOMO begitu, Ustadz. Mungkin dari sisi psikologi bisa antum jelaskan bagaimana? Iya, kalau kita lihat akhir-akhir ini, apalagi maraknya sosial media ya, betul sekali ada gejala namanya FOMO atau fear of missing out tadi, yaitu sebuah gejala atau simptom begitu di mana orang itu mengalami ketakutan untuk ketinggalan informasi, untuk ketinggalan istilahnya ketinggalan zaman begitu. Nah, sehingga dia akan terus-menerus memiliki kecenderungan untuk mencari tahu sesuatu, khususnya di sosial media begitu. Nah, kalau kita cek di psikologi apakah ini sebuah gangguan begitu, sebenarnya belum bisa dikatakan sebuah gangguan, tapi ini adalah gejala. Contohnya kalau gejala itu kayak umpamanya kita demam begitu ya. Demam kan bisa jadi sakitnya apa begitu, bisa flu atau bisa mohon maaf DBD atau apa, semuanya ada demamnya. Nah, maka ketakutan untuk ketinggalan tadi ini masih sebagai gejala. Nah, kalau umpama ketakutan itu menjadi mengganggu keseharian, sesuatu yang berlebihan, ini bisa menjadi gangguan memang kalau mengarah ke stres atau bahkan ke mohon maaf depresi begitu, maka ini akan menjadi atau berubah menjadi gangguan. Begitu. Berbicara terkait gejala, kalau dengan doom scrolling itu kaitannya seperti apa? Yang tadi kan kita berbicara tentang gejala FOMO begitu, Nah, kan mungkin dari sisi psikologi, doom scrolling itu bisa nggak menjadi salah satu faktor daripada gejala itu? Apa bagaimana? Iya. Banyaknya scroll kita setiap hari, kita sampai nggak tahu waktu begitu. Ya, ini tentu akan mengganggu keseharian kita begitu. Cuma kalau di psikologi itu, kalau sampai mengganggu perilaku atau pola pikir kita, umpamanya tadi lupa waktu sampai kita makan lupa, bersih diri lupa, atau umpamanya kalau nggak scroll nih saya akan mengalami kecemasan, stres begitu. Nah, ini akan bisa berubah menjadi gangguan tadi. Gangguan. Gitu. Oke. Nah, kaitannya dengan itu tadi ya, apa namanya, FOMO. FOMO ini salah satunya mungkin bisa kita sebut flexing. Ya, salah satu yang bisa kita ambil contoh dari orang-orang itu, kadang orang itu lebih memilih untuk memamerkan apa yang dia punya dan apa yang dia miliki begitu, Ustaz. Nah, mungkin bagaimana ini dari Ustaz? Iya. Lagi-lagi kembali ke media sosial, gejala-gejala akhir-akhir ini gitu ya. Salah satunya tadi flexing. Sebenarnya flexing ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Bagaimana orang itu ingin menampilkan sesuatu yang mereka miliki. Cuma kalau flexingnya ini menjadi keterlaluan, menjadi sesuatu yang aku kalau nggak dilihat orang
mantep, atau aku cemas nih kalau punya sesuatu tapi nggak dilihat orang. Nah ini akan menjadi sesuatu yang kurang bagus tentunya. Nah kalau kita lihat kenapa sih orang bisa flexing gitu, sebenarnya semua dari diri kita, manusia maksudnya, Betul. itu memiliki keinginan untuk memang dilihat sesuatu dari kita yang membanggakan, yang menurut kita membanggakan dalam diri kita. Betul. Nah, tapi ternyata berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Umpama, oh saya bangga dengan ilmu saya. Oh saya nggak peduli orang mau lihat saya bagaimana, tapi saya punya ilmu yang saya miliki. Betul. Maka saya nggak akan peduli orang ngelihat baju saya gimana, tampilan saya gimana gitu. Tapi ada juga orang yang memang yang dibanggakan itu adalah sesuatu yang lebih kelihatan begitu. Oh, saya punya sesuatu nih, orang harus lihat nih. Betul. Nah itu membuat dia senang, membuat dia merasa diterima, Betul. membuat dia yaitu tadi merasa bangga pada dirinya sendiri begitu. Sehingga selama niatnya ya, kita kalau di Islam itu niatnya ya, umpamanya oh saya punya ini niatnya untuk agar orang termotivasi untuk berdakwah gitu umpamanya, maka menurut saya itu sesuatu yang masih oke gitu ya. Tapi kalau jadi oh ada sombongnya, nah itu yang nggak bagus. Kaitannya dengan itu Ustaz, pasti dari media sosial itu kan banyak yang beranggapan ya Ustaz, dari entah itu mungkin niat mereka itu baik, entah itu niat mereka mungkin ingin flexing, tapi kan di media sosial secara umum pasti memiliki stigma atau cara pandangnya masing-masing begitu Ustaz. Nah, gimana caranya supaya audiens ini memiliki pemahaman yang sepemahaman begitu Ustaz dengan orang yang seumpama dia ingin memiliki niat baik begitu Ustaz. Jadi persamaan persepsinya begitu Ustaz. Iya, kalau menyamakan semuanya, saya rasa itu hal yang hampir dan bahkan hampir tidak mungkin gitu ya, karena kita nggak tahu latar belakang orang masing-masing, dan gini, latar belakang orang itu akan mempengaruhi bagaimana dia melihat sesuatu. Umpama, oh saya tuh dari kecil, mohon maaf ya, nggak punya atau nggak bisa liburan nih ke luar negeri gitu. Itu adalah hal yang membanggakan atau sesuatu yang saya inginkan sekali. Melihat konten-konten liburan ke luar negeri, dia senang gitu ya, karena merasa diajak untuk ke luar negeri. Betul. Tapi ada juga orang yang latar belakang berbeda, umpamanya dulu pernah dikatain orang atau orang tuanya memperlakukan dia, kamu itu kalau dikit-dikit jangan gini, dikit-dikit jangan gitu. Nah, ini akan membuat dia melihat konten yang sama itu, ini orang baru ke Malaysia kok gitu aja dibanggain. Aku loh kemana-mana diem-diem aja gitu. Sehingga memang kita nggak bisa untuk menyamakan semuanya. Tapi kalau di media sosial biasanya konten kreator itu akan bisa memilih segmentasinya. Segmentasi. Jadi sebisa mungkin kalau kita niatnya begitu ya kita fokus aja ke situ. Kalau umpamanya konten kreator atau kita sebagai orang Islam ingin berdakwah terus terlalu mendengarkan orang-orang yang hater tadi, nah ini bisa jadi nggak jalan kita. Nah, jadi yang penting itu tadi niat kita bagaimana di dalam. Ada 1-2 orang yang mengkritik, kadang kritikan itu juga ada benernya gitu. Sesekali boleh kita untuk introspeksi diri gitu. Oh kira-kira apa ya yang batas-batas yang harus saya tunjukkan gitu. Umpamanya apakah saya boleh sampai menunjukkan ke dalam rumah atau bagaimana, kalau ada yang komen negatif apa begitu, kita jadikan itu sebagai masukan. Karena kita juga menurut saya nggak boleh kita tutup mata juga, tutup mata tutup telinga itu sehingga kita nggak berkembang juga gitu. Cuma itu tadi kalau terlalu mendengarkan kadang orang bisa down juga, sehingga balance lah, mana yang bisa dijadikan introspeksi, masukan, mana yang nggak harus kita dengar gitu. Artinya itu perlu kemampuan untuk bisa mengatur diri gitu. Betul. Nah, betul. Mungkin ada dari Ustadz bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur, contohnya apa aja kritikan-kritikan yang mungkin bisa kita adopsi gitu, atau
usulan-usulan, masukan-masukan yang seumpama itu terlalu sarkas, kita buang, itu bagaimana? Yang pertama, kalau kita mau posting gitu ya umpamanya ya, kita ada baiknya berhenti sejenak. Kita ini niatnya apa? Gitu umpamanya, oh kita mahasiswa ya, oh ikut conference atau publikasi atau menang lomba, begitu itu kan membanggakan sekali. Betul. Dan saya rasa wajar kalau umpamanya sesuatu yang membanggakan itu diposting. Nah, tapi itu tadi sebelum ngepost, bismillah dulu, diniatkan bahwa oh ini adalah pencapaian saya ingin orang lain termotivasi akan ini, insya Allah niat saya baik. Ketika nanti ada yang gitu aja baru juara 3, baru juara 2, baru tingkatnya sekian, kok gitu aja bangga, it's okay. Perjalanan orang beda-beda, kita berhenti sejenak lagi nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus hidup itu terburu-buru gitu, nggak harus ya. Jadi umpamanya ada yang mengkritik baru level lokal gitu aja bangga, nggak apa-apa. Kali ini saya masih lokal, nanti saya perbaiki lagi, saya akan coba untuk next level lagi, level yang lebih tinggi lagi begitu. Sehingga maju, berhenti sejenak untuk introspeksi diri, muhasabah gitu ya. Terus maju lagi begitu. Karena kalau yang penting nggak nyerah aja sih. Kalau nyerah ini udah bahaya banget. Artinya di situ ada latihan mental, betul ya? Betul. Supaya benar-benar terbiasa dengan cara kita merespon gitu. Kaitannya dengan medsos, Ustaz. Dari selain kata flexing yang kita temui itu juga ada insecurity, kan? Gitu. Insecurity juga kadang mayoritas mungkin sering kita temui sama perempuan, Ustaz, ya. Gitu. Karena mungkin mereka lebih cenderung memerhatikan apa yang di standar medsos berikan gitu, Ustaz. Nah, apakah insecure ini salah satu gejala seperti yang disebutkan sebelumnya atau bagaimana, Ustaz? Insecure, merasa rendah diri, merasa tidak berharga di hadapan atau dibandingkan orang lain, ini bisa menjadi hambatan kita untuk berkembang. Tapi kita nggak bisa sih sebenarnya menyalahkan langsung ke seseorang, kok kamu insecure banget gitu, nggak bisa. Karena ternyata insecurity ini kalau di psikologi, kalau ada teori perkembangan Erik Erikson itu ya, ada insecure itu diawali dari usia sekolah dasar bahkan. Ketika anak ini memandang dirinya kurang berharga atau tidak sebernilai orang lain begitu. Dan ternyata itu tidak langsung tumbuh begitu saja, tapi ternyata dipengaruhi oleh orang lain di sekitar dia. Utamanya adalah membandingkan. Maka menjadi guru, jadi orang tua ini sesuatu yang susah-susah gampang gitu, karena ketika kita salah mengatakan sesuatu, membandingkan anak-anak itu dengan atau anak sekolah dasar ya, itu dengan temannya atau dengan pencapaian orang lain, ini akan memupuk insecure tadi. Sehingga kalau umpamanya anak tadi dibandingkan, oh kamu kok nilainya jelek sekali, temanmu lo dapat 7, kamu kok 6, kamu kok 5. Nah ini, oh iya aku kok gini banget ya gitu. Nah, perbandingan-perbandingan inilah yang bisa membuat seseorang menjadi insecure. Nah, sama dengan kalau kita lihat di medsos, ya umpamanya kita melihat pencapaian orang gitu, terus kita merasa insecure, kita kok malah nggak berkembang, malah mandek gitu, atau berhenti di suatu titik. Nah, ini ada baiknya ada tindakan. Tindakannya apa? Umpamanya kita puasa sosmed beberapa hari atau beberapa minggu. Jangan lihat orang lain dulu lah. Kita lihat diri kita sendiri dulu. Maka saran saya biasanya adalah kalau ada anak pencapaiannya kok kurang, itu jangan dibandingkan dengan orang lain dulu, tapi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Umpama, oh dapat 6 ya, kemarin dapat berapa? Kemarin 7 loh, kamu sekarang kok 6. Ayo apa yuk yang bisa diperbaiki ya gitu. Daripada membandingkan dengan orang lain, maka lebih baik dengan pencapaiannya ditargetkan pencapaiannya ke depannya seperti apa begitu, sehingga orang itu tidak mandek di satu tempat, tidak insecure, tapi melihat pencapaian ke depannya apa begitu.
Kalau saya simpulkan berarti insecurity ini masalah bom waktu begitu saja. Bom waktu. Bisa. Jadi karena terlalu sering membanding-bandingkan begitu ya Ustaz ya. Akhirnya sampai merasa bahwa dirinya tuh kurang pantas Iya, gitu ya, betul, Ustaz. betul. Nah, mungkin salah satu atau bisa beberapa yang mungkin bisa Ustaz sebutkan bagaimana cara kita mengatasi hal insecure ini dengan baik atau memberikan mungkin pelajaran-pelajaran buat teman-teman. Iya, kalau kita katakan ya bahwa insecure itu kebalikannya kan kayak percaya diri gitu ya. Betul. Tapi ternyata memang untuk mencapai titik percaya diri ini nggak mudah loh ya. Nggak mudah, betul. Jadi tidak semudah membangun candi Prambanan gitu ya. Nggak semalam jadi maksudnya ya. Betul. Jadi untuk mencapai titik percaya diri orang itu harus berproses. Jadi istilahnya dia harus mengisi dirinya sendiri dulu. Mengisi. Sebelum orang itu pede ngomong di depan orang, pede berjalan di depan orang, itu tentu dia harus punya sesuatu yang dia banggakan tadi, kembali ke awal tadi. Umpama, oh saya belajar bahasa Arab, saya bisa kok bahasa Arab. Oh saya belajar ini, saya bisa kok ini. Itu dipupuk terus, selain dipupuk dilatih yang kedua. Dilatih. Nah, latihan jam terbang ini juga akan memupuk dia untuk lebih percaya diri. Maka kalau ditanya gimana sih caranya percaya diri, ya berproses gitu. Jangan dipikir instan gitu. Maka setahun, jangan setahun lah, sebulan 2 bulan latihan. Nanti bulan ketiga baru dredegnya hilang, atau nanti 1 semester 2 semester baru terbentuk itu begitu, sehingga percaya diri untuk menjadi sosok yang lebih matang tadi itu bisa tercapai begitu. Artinya di sini frekuensi latihan itu penting ya. Betul, betul. Seberapa sering ia melakukan hal itu, maka akan terbiasa dengan itu. Betul. Nah, tapi masalahnya terkadang ada bahkan belum mulai pun sudah takut begitu. Bagaimana tuh Ustaz? Untuk teman-teman mahasiswa ya, atau teman-teman santri juga, kalau takut memulai ini ada baiknya kita, kalau di psikologi istilahnya identifikasi. Jadi mencontoh. Jadi penting banget sebenarnya untuk anak muda itu punya idola. Tapi jangan salah, idola harus yang positif. Ya, umpama, oh di kampusmu atau di pondokmu itu ada siapa sih, ada ustadz siapa sih yang sekiranya bisa dijadikan idola begitu. Umpama ustadz A, oh ini lulusan mana, atau oh ustadz ini kok bahasa Arabnya bagus sekali, saya pengen dong seperti beliau begitu. Nah, ketika kita takut memulai atau bingung memulai dari mana, kita bisa mengidentifikasi tadi atau menyamakan kira-kira apa ya yang dilakukan ustadz itu untuk mencapai titik itu gitu. Jadi kita punya arah begitu, daripada kita bingung sendiri. Yang kedua, bisa dengan sharing. Sharing, umpamanya antum punya kakak tingkat atau punya dosen, punya ustadz gitu, sharing itu penting juga. Jangan apa-apa dipendam sendiri itu, saya rasa. Ya, terkadang karena mungkin kita kurangnya ilmu begitu saja, jadi susah untuk memulai gitu ya. Bukan karena kita tidak berani. Betul. Karena kita kurangnya ilmu. Oke, Ustaz, kayak tadi dengan idola, Ustaz. Tadi kan kita bicara soal idola. Belakangan ini kan sering kita temui banyak aktor-aktor, tokoh-tokoh publik yang mungkin di situ punya pengaruh besar di sosial media, Ustaz. Nah, bagaimana seseorang tokoh tersebut bisa mempengaruhi orang-orang yang menyaksikan itu gitu, Ustaz? Apakah ini salah satu bentuk psikologi atau semacamnya begitu, bagaimana? Jadi ada apa istilahnya, mempengaruhi itu ya. Jadi memang ada kemampuan atau ada kecenderungan seseorang itu untuk bisa mempersuasi orang lain. Entah itu untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti cara berpikirnya begitu. Nah, ini halus sekali sebenarnya di psikologi. Awalnya tentu yang diserang adalah bisa jadi insecurity-nya tadi. Atau umpamanya dia menunjukkan tampilan yang sangat meyakinkan bagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Dan itu akan membuat
dia menjadi didengar, menjadi panutan bagi anak-anak ataupun orang-orang lain yang melihatnya. Begitu. Dan itu tadi mungkin lihat sekali apa sih ini, lihat 2 kali, oh saya kok relate ya, saya kok juga pengen ya kayak gitu. Nah lama-lama akan persuasinya atau ajakannya tadi menjadi lebih kuat begitu. Sehingga sebenarnya dari anak-anak itu orang tua sebaiknya menyaring mana yang bisa ditiru, mana yang tidak begitu. Kalau sudah remaja kan mereka mencari identitas diri ya, mencari jati diri itu. Nah, pencarian jati diri ini memang akan cenderung mencari sosok tadi. Mencari idola tadi, mana yang paling relate dengan saya, mana yang bisa saya capai begitu. Nah, ini tokoh-tokoh ini atau public figure ini akan mengisi itu. Saya mau mengarah kemana begitu. Siapa ya sekarang? Mungkin ya saya kurang tahu, artis-artis atau aktor-aktor itu yang umpamanya, oh punya latar belakang keluarganya kok sama ya dengan saya ya. Oh kok perjalanan hidupnya kok mirip dengan saya ya. Akhirnya dia akan ngikut dia. Gitu. Dan kalau tidak disaring ya memang kita bisa tersesat betul gitu ke pemikiran-pemikiran yang kalau kita di Islam tidak sesuai dengan syariah begitu. Betul. Contohnya yang ngeri sekali kan kayak free child atau apa ya, semacam itu yang menurut anak kebablasan juga gitu. Itu berarti karena mungkin dirinya itu merasa relevan gitu ya, relevan dengan tokoh tersebut dan akhirnya dia merasa itu benar dan mereka ikuti begitu ya. Mungkin ada ilmu bagaimana caranya supaya kita tidak ikut-ikutan gitu ya. Mungkin ada dari antum gimana caranya? Jadi di usia remaja sampai dewasa awal itu, ketika antum mencari atau teman-teman mahasiswa itu mencari jati diri tadi, tugas antum adalah mencari referensi sebanyak-banyaknya. Referensi itu bukan hanya buku ya, tapi ada tokoh-tokoh tadi, kenalan dengan orang, diskusi, kenalan sama orang, diskusi sama orang, itu penting sekali. Nah, nanti antum akan melihat kira-kira saya akan menjadi seperti apa. Karena jati diri itu akan ketemu ketika antum merasa nyaman dengan diri antum itu. Kalau referensinya mohon maaf kurang pas gitu ya. Oh, referensinya teman-teman yang negatif begitu. Dan dia nyaman di situ, maka nanti identitas dirinya, dia akan melabel dirinya itu ke arah negatif tadi. Dan itu kan sayang sekali. Nah, teman-teman yang masih di pondok, masih di kampus Islam, insya Allah seperti IRM ini ya, perbanyak referensi tadi. Diskusi, berteman dengan orang-orang yang baik, yang dekat dengan Allah gitu ya, yang dekat dengan Tuhan begitu, maka nanti antum akan dinyamankan. Identitas antum akan didekatkan dengan label yang lebih positif tadi. Dan kita memang tidak bisa memungkiri bahwa dalam kehidupan kita nanti akan banyak sekali datang ujian, godaan begitu. Kalau umpamanya referensinya lebih banyak yang baik, godaan tadi akan lebih mudah untuk kita lewati begitu. Kita akan lebih tetap ke arah yang positif tadi. Tapi kalau antum bayangkan referensinya lebih banyak yang negatif, nah maka ya lebih condong ke negatif. Bicara soal ini Ustaz, apa tadi sisi mana yang lebih mendominasi Ustaz? Contohnya ketika saya kecil, itu kan kita tidak bisa meminta lingkungan kita mesti seperti apa Ustaz. Betul. Begitupun ilmu yang kita miliki juga terbatas. Nah, dan kita juga tidak bisa menuntut kita mau tumbuh seperti apa dikala lingkungan kita seperti itu begitu. Nah, bagaimana mungkin cara kita supaya kita tetap sadar dan bisa melatih diri kita begitu Ustaz, supaya tidak merasa bahwa kita ini disupirin oleh lingkungan gitu. Betul sekali bahwa lingkungan itu memang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri kita. Dan apalagi di masa anak-anak itu istilahnya kan masih
kalau di psikologi ada teori Piaget, itu perkembangan masih operasional konkret begitu, bahwa sesuatu kebenaran itu sesuatu yang kita lihat gitu. Lingkungan kita mengasih kita apa, maka kebenaran itu ya kayak itu gitu. Contohnya bapaknya melakukan apa, ibunya bagaimana, itu ya itu kebenaran bagi saya gitu. Nah nanti di usia remaja, kalau di Islam itu balik begitu ya, maka anak ini akan memiliki kemampuan untuk menyaring kira-kira mana yang pas, mana yang tidak. Dan itu sepemahaman saya di Islam itu adalah fitrah gitu ya. Fitrah. Jadi semua orang itu akan punya kemampuan untuk menyaring itu. Menyaring. Oh temanku ini melakukan hal yang baik nggak sih? Oh temanku yang ini buruk nggak sih gitu. Nah ini akan dikuatkan begitu. Kalau di remaja mungkin masih pencarian tadi. Nah nanti ketika di dewasa awal, orang itu akan punya kemampuan untuk memilih. Saya akan menjadi seperti apa ketika identitasnya tadi, jati dirinya tadi sudah ketemu begitu. Nah ketika di masa dewasa ini, tekanan itu akan sangat besar. Usia 20 sampai 25 ini, kalau di psikologi perkembangan ini adalah masa yang paling kritis begitu. Ketika tanggung jawab mulai datang, omongan orang saya harus menjadi seperti apa, kamu udah gede kok masih begini begitu. Nah ini adalah masa-masa harus mulai memaafkan. Bagaimana? Oh bapak saya dulu memang salah, tapi saya nggak mau seperti itu. Oh keluarga saya dulu memang mungkin pengetahuannya kurang sehingga saya kok jadi insecure. Nggak apa-apa, saya mau berubah gitu. Nah tekanan-tekanan terus pola pikir yang berubah ini di usia 20 sampai 25 itu atau dewasa awal ini akan menjadi tolak ukur, akan menjadi panjatan kehidupan selanjutnya akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau bagi yang nggak kuat ya mohon maaf, banyak juga teman-teman yang mengalami gangguan-gangguan begitu, sampai yang mohon maaf kalau paling parah kan ya teman-teman yang di pinggir jalan itu ya, namanya di psikologi itu skizofrenia. Ini biasanya muncul di usia dewasa awal. Nah, ketika seseorang itu mungkin tidak mampu mengendalikan dirinya dari tekanan dari dalam ataupun tekanan dari luar tadi. Artinya di situ peran orang tua sangat penting gitu. Betul. Sangat penting. Betul. Karena itu betul-betul awal dari semua kehidupan gitu. Betul. Karena dari basic-basic itulah nantinya kita bisa menyusun bagaimana ke depannya gitu. Betul. Jadi dan ilmu terus berkembang menurut saya ya. Jadi orang tua saya dulu hidup di tahun 80-an, 90-an gitu. Oh, parenting VOC atau yang kejam, yang keras gitu ya dalam tanda kutip, itu adalah sudah yang terbaik gitu. Oh, anak itu nggak bisa kalau nggak dikerasin itu nggak bisa umpama ya. Karena itu zaman dulu sudah yang terbaik begitu. Tapi ternyata parenting ala itu atau zaman itu menimbulkan trauma-trauma. Atau memunculkan hal-hal yang kurang pas bagi orang dewasa. Nah maka zaman sekarang ada yang lebih gentle begitu umpamanya. Oh tapi ternyata terlalu lembut, terlalu gentle itu juga ada resikonya. Anak jadi susah diatur atau apa begitu. Jadi menjadi orang tua itu memang harus selalu belajar menurut saya. Dan juga guru gitu. Begitupun guru, karena guru menjadi orang tua kedua nanti di sekolah gitu. Itu tadi soal lingkungan ya Ustaz. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh daripada kepribadian itu ya Ustaz. Nah, apakah salah satu yang kita sebut konten viral itu bisa menjadi faktor daripada perubahan yang dialami setiap orang gitu? Iya, betul sekali. Kalau zaman saya kecil mungkin yang dimaksud lingkungan itu ya yang nyata gitu ya. Kita bertetangga, berteman di sekolah begitu. Tapi ternyata sekarang lingkungan itu ada lingkungan digital. Dan itu betul sekali bisa merubah diri kita atau mengarahkan kita ke sebuah perilaku atau pola pikir gitu. Kalau kita
ngasih input ke otak kita itu sesuatu yang baik-baik, tentu cara berpikir kita, berperilaku kita lebih mudah ke arah yang baik. Tapi kalau konten-konten yang mohon maaf kurang bagus atau konten negatif, ya pola pikir kita, cara berperilaku kita juga akan lebih mudah mengarah ke sana. Apalagi kalau kita tidak ada kontrol. Gitu. Dan ketika kita mau berubah, kita ada punya beberapa pilihan sebenarnya. Apakah kita mau merubah diri kita, yang pertama, atau yang kedua, apakah kita merubah lingkungan kita? Kalau zaman dulu, merubah lingkungan itu berarti ya harus move, harus pindah dari sebuah lokasi agar kita tidak dicekokin oleh lingkungan yang mungkin negatif tadi. Tapi kalau zaman sekarang ya dengan konten tadi kita membatasi mana yang sekiranya lebih bagus untuk kita, memberikan input lebih positif bagi kita atau yang tidak. Gitu. Kalau saya tarik benang merahnya itu ada pada cara berpikir kita gitu saja, supaya kita itu mampu membedakan gitu kan, supaya kita bisa mengontrol diri kita gitu. Betul. Terakhir Ustadz, mungkin bisa antum sampaikan bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa yang menyaksikan ini bisa mengatasi dirinya sendiri gitu, selesai dengan dirinya sendiri gitu Ustadz. Oh iya. Terkait halnya dengan kecanduan gadget, kaitannya dengan FOMO tadi begitu Ustaz. Nah, mungkin ada dari antum. Yang pertama adalah kita harus mengingat bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Alhamdulillah Allah memberikan menutup kekurangan-kekurangan kita. Maka kita tidak perlu dong mengumbar aib kita, maka kita ya berperilakulah sebaik yang antum bisa. Dan yang kedua, agar kita tidak tergoda kanan kiri atau ke arah yang negatif, maka kita harus memiliki tujuan. Ustaz, saya kan udah 20 tahun, udah 21 tahun, apakah telat kalau saya punya tujuan? Belum. Jadi tujuan itu usia berapapun bisa di-reset begitu. Di-reset ya. Dan kalau di usia mahasiswa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menentukan tujuan. Umpamanya tadi, kalau tujuan yang jelas ini akan memudahkan antum untuk mencapai hal itu. Tapi umpama antum ditanya, kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi orang sukses. Sukses kan banyak. Maka kita akan bingung untuk mencapai itu. Jadi lebih spesifik tujuan itu, lebih detail tujuan itu akan memudahkan kita semua sebenarnya. Umpamanya, oh saya di tarbiyah, saya pengen jadi guru yang baik. Guru yang baik itu yang seperti apa? Kalau punya idola akan lebih bagus lagi ya, akan lebih gampang lagi. Oh seperti Ustadz A. Oh untuk mencapai itu saya harus berpikir, berperilaku seperti apa. Saya tidak boleh seperti apa. Gitu. Jadi dari tujuan kita akan berperilaku dan berpikir mengarah ke sana. Berbeda kalau antum tidak punya tujuan. Gitu. Nah kalau umpamanya pengalaman hidup kita kan beda-beda ya. Terlalu nano-nano beraneka ragam begitu sehingga kita bingung sekali apa yang harus kita lakukan. Sharing ke orang. Sharing ke orang yang menurut antum itu lebih tahu. Biasanya sih yang usianya di atas antum begitu ya. Gimana sih kalau jadi guru itu? Apakah saya benar-benar ingin jadi guru? Kalau memang pengen jadi guru yang seperti apa? Disaringkan itu akan lebih lebih konkret begitu. Lebih konkret itu lebih nyata sehingga kita akan mencapainya lebih mudah tadi. Dan ini untuk semuanya ya, bahwa ada istilah lelaki tidak bercerita lah. Masalahku ya tanggung jawabku, bebanku harus aku atasi sendiri. No, tidak selalu begitu. Karena Allah itu menciptakan manusia itu tidak sendiri gitu. Kita berkerumul, berpasangan atau umpamanya bersosial betul. Maka ada masalah-masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Kalau umpamanya terlalu berat kok dihadapi sendiri, orang Jawa bilangnya dol ya. Dol itu konslet. Nah, nanti bisa muncullah gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Atau perilaku-perilaku mohon maaf ke arah kriminal.
Nah, ini biasanya terjadi ketika seseorang itu pengen menghadapi masalahnya sendiri tapi sebenarnya nggak mampu. Nah, sebelum itu terjadi, boleh sharing ke teman, ke orang yang bisa dipercaya. Ya kalau bingung-bingung jalan pintasnya ya ke psikolog atau psikiater gitu. Ya, tadi selain tujuan yang membawa kita untuk supaya kita menjadi lebih baik, pribadi yang bisa mengontrol diri, juga kemampuan kita untuk berdiskusi ya begitu saja. Karena dengan diskusi kita mengetahui ilmu-ilmu, terus kita bisa berbagi pengalaman gitu saja. Begitu, karena ini kita sudah di penghujung acara dan kebetulan kita dibatasi waktunya begitu. Sebenarnya kalau misalnya mau panjang, pengen ngomong panjang gitu. Insya Allah lain kali. Syukran Ustadz atas insight-nya yang Antum berikan. Insya Allah penonton-penonton di sini akan mengamalkannya yang Antum sampaikan begitu Ustadz. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.